Bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Kita akan membahas soal-soal vektor saat ini. Di video yang sebelumnya saya sudah membahas masalah vektor bagian 1 dan saat ini kita akan mencoba menyelesaikan latihan-latihan soal. Ada 6 soal ya. Nomor 1, ini soalnya. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah, coba kita lihat 5-5-nya. Mana yang kelima-limanya besaran vektor? Kita lihat mulai dari A ya, kelajuan, kuat arus, gaya. Ingat bahwa kelajuan itu adalah skalar, jelas ya? Terus yang 2, energi, usaha. Energi, usaha, jumlah mol zat, semuanya adalah skalar. Yang C, kecepatan, vektor ya. Momentum, vektor, kuat arus listrik, ya. Yang D, tegangan, intensitas cahaya, gaya, tegangan itu skalar. Yang E, gaya, percepatan, arus, skalar juga. Jadi yang paling benar adalah C, kecepatan, momentum, kuat arus listrik. Karena semua besarnya ada dan arahnya juga ada. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Begini soalnya, perhatikan gambar vektor-vektor berikut untuk menjawab pertanyaan di bawah. Oke, ini ada 4 buah vektor A, B, C, D. Oke ya. Nah, gambarlah resultan dari A tambah B dengan metode jajaran genjang yang benar. Oke. Nah, sekarang lihat. A tambah B. A tambah B. Jadi kita buat garis bantu koordinat kartesius ya. Terus A itu ini set, ini A ya. Terus B ini. Nah, gitu menggambarnya. Ini B. Oke. Nah, sekarang dengan jajaran genjang, jadi kita buat garis putus-putus yang sejajar dengan B dan sejajar dengan A. Oke, maka inilah vektor resultan A tambah B. A tambah B. Oke, jelas ya? Untuk menggambar dua buah vektor secara jajaran genjang. Nah, kita lanjutkan sekarang ke soal yang B. Gambarlah resultan dari A min C min D. Lihat, kalau A-nya, kalau C-nya ke sini, ini diminta min C. Jadi min C sebaliknya. Inilah min C ya, min C. Oke. Inilah min D. Min D. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lukis. A ya. Ini A, set, ini A, sejajar dengan yang A sana, oke, ini A. Terus min C, ya, ini kita geser, min C, ini min C, ya, min C ke sana. Terus min D, ya, min D berarti sini, set, ini min D. Nah, jadi mana resultannya dari pangkal A sampai ujung min D. Inilah resultan A min C min D. Oke, paham ya soal yang B ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, kita lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Perhatikan diagram vektor berikut ini. Jadi ada 5 gambar ini ya. Manakah yang menyatakan adanya hubungan X sama dengan Y min Z? Oke, kita lihat satu-satu ya. Lihat gambar 1 ini, gambar 1. Perhatikan, X itu sama dengan Y plus Z. Ya, jadi salah. Yang nomor 2, X sama dengan Y plus Z juga. Ya,
Nomor 3, lihat. X sama dengan min Y plus Z. Nomor 4, X sama dengan min Y plus Z. Nah, nomor 5, perhatikan nomor 5. Nomor 5 itu gambarnya seperti ini. Set. Ini adalah X, ya. Ini adalah Y. Ini adalah Z. Jadi X sama dengan Y. Ini kalau ini Z, ya, maka ini adalah min Z. Paham ya? Jadi X sama dengan Y min Z. Jadi yang benar adalah nomor 5. Oke, paham ya? Itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, soalnya begini, dua buah gaya vektor gaya masing-masing 8 Newton dan 4 Newton. Jadi dua buah gaya ya, F1 8 Newton, F2 4 Newton. Oke, terus saling mengapit sudut 120 derajat. Tentukan besar resultannya. Jadi misalkanlah gaya itu begini. Ya. Jadi ini F1 misalnya, F1 ya. Maka F2-nya itu ada di 120 derajat, berarti ada 30 ke sini. Ini F2 ya. Ini F2. Oke. Ini 120 derajat. Jadi resultannya adalah ini resultannya. Set. Nah, berapa resultannya ini adalah, resultan gayanya adalah ya, akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah ya 2 kali 8 kali 4 cos 120 derajat. Oke? Ya, cos 120 derajat. Sama dengan akar dari ya 64 tambah 16 tambah 64 cos 120 itu min setengah ya. Min setengah. Jadi ini sama dengan akar 4 tambah 16 min 32. Ya. Ini sama dengan akar 48. Ya, kita sederhanakan lagi, 48 itu akar dari 16 kali 3. Supaya apa? Supaya 16 ini bisa diakar. Jadi akar 16 itu adalah 4, akar 3-nya di dalam ya. Jadi 4 akar 3 Newton. Itulah resultan gayanya. Oke, paham ya? Tidak sulit untuk menghitungnya. Ini adalah menjumlahkan vektor dengan cara kosinus atau jajaran genjang. Oke, sekian soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Dua buah vektor kecepatan P dan Q masing-masing 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat. Tentukan selisih kedua vektor tersebut. Nah, begini ya. Jadi ya, ini kita buat alat bantu ya. Jadi ini vektor Q misalnya, VQ 20 meter per sekon ya, sedangkan VP ini VP 40 meter per sekon. Oke. Nah, pertanyaannya
selisih kecepatan. Berarti VP min VQ. Jadi yang ditanya itu adalah berapa nilai VP min VQ, gitu ya. Nah, secara vektor, maka min VQ itu adalah sebaliknya dari VQ. Inilah min VQ. Oke, jadi resultannya mana dong? Resultannya adalah, ya. Nah, inilah resultannya. Inilah VP min VQ. Paham ya? Nah, sekarang berapa nilainya? Berapa nilainya? Kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi V totalnya sama dengan akar dari, nah sekarang sudutnya bukan lagi 60 derajat, bukan lagi 60, tapi ini nih, ini berapa derajat ini? 180 dikurangi 60, berarti sudutnya ini adalah 120 derajat. Paham ya? 120 derajat. Jadi 20 kuadrat tambah 60, tambah 40 kuadrat tambah 2 kali 40 kali 20. Tadi di soal sebelumnya cos 120 itu adalah min setengah. Ya, jelas ya? Nah, jadi ini adalah akar dari 400 tambah 1600 tambah ini coret ya. Berarti ini min. Jadi min 800. Oke. 800 ini jadi 800 tambah 400 jadi akar dari 1200. Oke, 1200 itu adalah 400 kali 3, ya kan? Nah, akar 400 itu adalah 20. Jadi kecepatannya 20 akar 3 meter per sekon. Ya, itulah menjumlahkan secara vektor ya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan semua kalian bisa paham. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Seperti ini soalnya. Dua buah vektor masing-masing 15 satuan dan 10 satuan mengapit sudut 60 derajat. Tentukan arah resultan kedua vektor. Jadi gitu. Ini 10 satuan, 15 satuan mengapit sudut 60 derajat ya. Jadi inilah resultannya. Ini resultannya. Berapa nilai resultan ini? Ya. Seperti rumus yang tadi, ini sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat. Maka resultannya adalah ya, kita hitung resultan sama dengan akar dari ya 15 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 15 kali 10 ya kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu tadi udah kita hitung, yaitu setengah ya. Terus 2 dengan setengah bisa dicoret, jadi akar dari 225 ditambah 100 ya tambah 15 kali 10 150. Oke, jadi dijumlahkan menjadi akar dari 475 satuan. Ya, pakai kalkulator dihitung jadi 21,8 satuan. Oke, inilah resultannya. Jadi besarnya ini 21,8. Oke. Yang ditanya itu berapa? Ini arah resultannya ini terhadap salah satu vektor berapa? Ini yang ditanya. Kita sebutlah ini theta. Jadi sudut theta ini berapa? Itu yang ditanya. Nah, pakai dalil sinus, ini segitiganya ya, ini segitiganya. Maka dari sini ke sini 15 ya. 15 per sin theta sama dengan dari sini ke sini 21,8. Terus ini sudutnya ini lihat ya.
sudut ini sama dengan sudut ini, 60. Maka sudut ini ya udah pasti sisanya, yaitu 180 dikurangi 60. Jadi sudut ini adalah 120 derajat ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan masuk ke rumus dalil sin, yaitu 15 per sin theta, theta ini yang mau kita cari, sama dengan 21,8 per sin 120 derajat. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, ini mah tinggal kita hitung aja. 15 per sin theta sama dengan 21,8 sin 120 derajat itu sama dengan sin 60. Ya, nanti juga kalian hafal itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kalau kita buat desimal jadi 0,86. Oke. Sekarang tinggal dikali silang. 15 kali 0,86 sama dengan sin theta kali 21,8. Jadi sin theta sama dengan ya 15 kali 0,86 per 21,8. Ya, pakai kalkulator lagi ngitungnya. Dan ini sama dengan 0,6. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, jadi begini untuk menghitung theta ini. Arcus sin, atau di kalkulator itu sin tekan sin pangkat min 1 gitu ada di kalkulator itu. 0,6. Jadi maksudnya sin theta sama dengan 0,86. Theta itu berapa? Dibalik sin pangkat min 1 0,86 berapa derajat gitu. Ternyata 37 derajat. Artinya theta itu sama dengan 37 derajat. Apa maksudnya? Arah resultan ini terhadap vektor yang 10 satuan itu sama dengan 37 derajat. Mudah-mudahan kalian semakin paham ya. Sampai di sini pembahasan soal pada saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.